Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, luar biasa. Saya percaya penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Setelah 2 minggu akhirnya kita bertemu lagi di persekutuan Jesus My Hero. Dan kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan untuk bisa melakukan semua aktivitas kita, masih diberikan kekuatan untuk boleh bersama-sama dengan keluarga kita. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kita mau bawa hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Saya percaya persekutuan ini diberkati oleh Tuhan, amin. Setelah 19 tahun ya, 19 tahun, 2 minggu lalu kita merayakan ulang tahun yang ke-19. Dan sampai hari ini persekutuan ini boleh ada, itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk persekutuan Jesus My Hero ini Tuhan. Terima kasih untuk segala hal yang kami boleh terima dari Engkau Tuhan. Segala hal yang kami terima dari Engkau, kami percaya itu adalah hal yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, malam hari ini kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Berkati ibadah kami pagi hari ini, malam hari ini Tuhan. Berkati setiap kami yang datang Tuhan. Biarlah Tuhan selama beberapa jam ke depan kami fokus kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Setiap kita mau bersyukur katakan, mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari kita lagu ini dari awal. Katakan Tuhan yang sungguh besar. Sungguh besar kasih, sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib.
Engkau memberkati setiap kami yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang luar biasa. Kami percaya ibadah ini adalah ibadah yang boleh mendatangkan sukacita bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita yang siap memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Haleluya Bapak Ibu, apapun kendalanya kita mau tetap bersukacita malam hari ini. Amin. Boleh berikan salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Dan kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat ibadah malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang memberkati setiap kami. Biarlah hadirat-Mu tetap kami rasakan Tuhan, dan terus kami rasakan dalam hidup kami. Saat ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah setiap kami boleh mendengar, menjadi pendengar, dan boleh melakukan Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia bagi kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu satu-satunya pengharapan kami hanyalah di dalam-Mu Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan siapapun dalam hidup kami. Kami tidak mau mengandalkan keluarga kami. Kami tidak mau mengandalkan teman-teman kami Tuhan. Kami hanya mau mengandalkan Engkau, karena Engkaulah Tuhan yang pegang kendali atas hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bye.
Tuhan, menjadi berkat buat orang sekitar kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua siap mendengar kebenaran, katakan Amin. Siapa suruh duduk? Kasih salam satu berdua. Kanan kiri. Ya sekarang boleh duduk. Nah, sekarang boleh duduk. Nanti belum boleh. Saya akan ajak saudara melihat di dalam Matius 8 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. 3 ayat aja. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Setelah Yesus turun dari bukit, Orang banyak berbondong-bondong itu dia. maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, buatlah dari kataku. Lalu Yesus berkata, janganlah berkata, aku mau jadilah apa air, serta yang juga airlah orang itu daripada susahnya. Amin. Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau mengatakan hal ini kepada siapapun, tetapi biarlah perkatakan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diberikan dosa, sebagai bukti bagi mereka. Amin. Sampai di situ. Nah, kalau kita melihat di perikop ini ada 2 yang kontras. Yang pertama adalah orang banyak, yang satunya adalah orang kusta. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu. Di ayat yang pertama dulu dikatakan gini, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, kalau saudara melihat kisah ini kita tidak bisa tidak bisa kita meninggalkan di Matius sebelumnya, Matius 5 sampai yang ke-7. Ini adalah Matius 5 ayat sampai 7 itu berbicara khotbah Yesus di bukit. Nah, orang-orang banyak di situ dikatakan berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kalau saudara melihat ini, apakah orang-orang banyak yang berbondong-bondong itu betul-betul ingin mengikuti apa yang Yesus sampaikan di khotbah di bukit? Yang ngomong memang ingin pengajaran Yesus, angkat tangan. Yang ngomong tidak, yang ngomong ya. Orang banyak itu apakah memang ingin mengikuti khotbah di bukit, mengikuti pengajaran Yesus? Yang ngomong ya, angkat tangan. Tidak ada. Yang ngomong tidak, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan tidak jelas. Nah, sekarang saya tanya balik. Yang ngomong tadi tidak, alasannya apa? Kan harus beralasan. Ingin diberkati, ingin berkatnya aja. Kenapa, Pak? Ingin berkatnya aja. Nah, kalau kita melihat mundur di Matius pasal 4. Coba ditampilkan Matius pasal 4 ayat 23. Nah, kalau saudara melihat ini, Yesus itu berkeliling di sekitar Galilea dan dikatakan di situ dia mengajar di rumah-rumah ibadah dan memberitakan firman Tuhan. Kemudian dikatakan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ada mujizat lah. Kemudian di ayat yang ke-25 Matius 4 ayat 25 tadi dikatakan gini, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan kemudian masuk di Matius 5, Yesus khotbah di bukit. Ternyata orang banyak tadi berbondong-bondong sebenarnya bukan ingin mendengar pengajaran Yesus, tetapi mereka berbondong-bondong sejak di Matius pasal 4 tadi. Karena Yesus melakukan keajaiban, mereka berbondong-bondong ikuti dan mereka menunggu waktunya supaya Yesus membuat keajaiban.
Sekarang saya tanya, saudara itu mengiring Yesus atau menggiring Yesus? Hah? Mengiring. Karena dua kata itu saya temukan semalam. Saudara mengiring Yesus atau menggiring Yesus? Mengiring Pak. Yesus digiring. Saya cari di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perbedaan kata menggiring dan mengiring. Karena ini sini, kalau kita umpamakan ya, menggiring dan mengiring itu sama. Posisi kita di belakang sama. Kata menggiring di dalam Kamus Besar Indonesia dikatakan gini, dikasih contoh, menggiring lembu ke kandang. Kemudian polisi membawa penjahat ke rumah tahanan, lalu menggiring bola ke mulut gawang. Itu arti kata menggiring. Tetapi mengiring itu beda. Mengiring itu artinya dikatakan di situ di dalam Kamus Besar itu dikatakan menyertai, mengantarkan. Seperti ada pengawal yang menyertai, mengikuti presiden ke tempat kunjungan kenegaraan. Nah, bedanya adalah mengiring itu mengarahkan sesuai dengan keinginan kita. Itu menggiring. Tetapi mengiring adalah menyertai, mengikuti sesuai dengan yang kita ikuti. Nah, seringkali orang-orang Kristen, orang-orang percaya bukan lagi mengiring Yesus, tapi menggiring Yesus. Kalau saudara perhatikan orang banyak itu, mereka menantikan saat yang tepat untuk mereka mendapat keajaiban, mendapat pertolongan. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 6, ketika Yesus sudah memberi makan 5.000 orang, itu dikatakan sekali lagi, orang banyak berbondong-bondong karena mereka melihat ada keajaiban, ada mujizat. Ternyata ada banyak orang yang berbondong-bondong yang mengikuti Yesus. Sebenarnya mereka bukan mengiring, tapi menggiring Yesus sesuai dengan keinginan. Makanya dari seringkali ketika saya pelayanan dimanapun saja, saya selalu sampaikan, gak peduli, gak diundang lagi, terserah. Saya ngomong, seringkali dari mimbar gereja ini ada banyak kesalahan. Orang jemaat gak diajar untuk mengiring Yesus seperti maunya Yesus, tapi seringkali orang diajak untuk menggiring Yesus sesuai dengan kemauan kehendak. Saya ngomong gini bukan berarti saya anti mujizat. Saya hari-hari ini juga perlu pertolongan, juga perlu mujizat Tuhan. Tapi kalau konteks kita, kalau cara pikir kita, ketika kita mengikut Yesus hanya supaya Yesus mengikuti kemauan saudara dan saya, saudara pasti akan kecewa. Saudara percaya enggak? Di dalam Matius 5 tadi ya, Matius 8. Matius 8 lagi ketika saudara baca ayat 1 sampai yang keempat, orang banyak itu tidak dapat apa-apa. Saya ulangi, di dalam Matius 8 nanti saudara baca, itu ayatnya cuma sampai 4. Dan sampai ayat yang keempat, orang banyak yang mengikuti Yesus, yang berbondong-bondong tadi tidak dapat apa-apa. Selama kita mengikut Yesus, mengiring Yesus, tetapi motivasi kita hanya supaya kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Saya ngomong gini bukan berarti khotbahnya jangan dipotong, berarti saya ini anti mujizat ini. Enggak, saya pun tetap perlu pertolongan Tuhan. Tapi kalau motivasi kita, tujuan kita mengikut Yesus, mengiring Yesus, itu bukan mengiring, tapi itu menggiring Yesus sesuai dengan keinginan saudara dan saya. Dan saya pastikan orang-orang semacam ini sampai kapanpun tidak akan mendapat apa-apa. Kalau saudara baca di dalam Matius 8 tadi, orang banyak itu tidak dapat apa-apa. Khotbah saya paling 20 menit. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya, ayat yang kedua, Matius 8 ayat yang kedua.
Ayat yang kedua bunyinya gini, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Cukup di situ. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Yang satu tadi golongan orang banyak, yang ini orang sakit kusta. Kalau saudara perhatikan tadi di ayat yang pertama, bunyinya gini, setelah Yesus turun dari bukit, saudara bisa bayangkan ya, ini posisi bukit, di sana pasti ada banyak bebatuan gitu ya. Terus Yesus posisinya gini, dan ini orang banyak, Yesus mengajar. Lalu kemudian dikatakan Yesus turun dari bukit, dan orang banyak itu dikatakan tadi di ayat pertama mengikuti dia. Ya, perhatikan, ketika mengikuti dia, ada tiba-tiba dari depan sana ada orang sakit kusta, dia datang kepada Yesus. Kira-kira kalau saudara ada di posisi orang banyak itu, kira-kira saudara akan berlaku apa? Reaksi saudara apa? Tiba-tiba Yesus balik arah, lalu berjalan, kemudian orang banyak mengikuti. Dan kemudian ada orang kusta itu mendekati Yesus. Kalau saudara tahu, kemarin saya cari di Google, penyakit kusta, lepra, itu adalah penyakit kulit yang sangat menular, bisa lewat droplet. Jadi seperti pandemi, seperti COVID, orang ngomong, orang batuk, orang bersin, itu nular. Itu orang kusta. Dan pada saat itu belum ada obatnya, belum ada vaksinnya. Bukan itu saja, tetapi dia dianggap najis. Saudara perhatikan, saya lagi ya, ketika Yesus turun dari bukit dan orang banyak berbondong-bondong, tiba-tiba dari kejauhan sana orang kusta itu tiba-tiba mendekat. Kira-kira kalau saudara adalah orang-orang banyak itu, apa reaksi saudara? Pasti mereka akan teriak, hei, kamu najis. Pasti mereka akan teriak, mereka marah-marah. Dan mereka pasti akan menjauh. Mereka pasti menjauh. Coba saudara perhatikan di ayat yang kedua tadi. Ayat yang kedua dikatakan gini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini sangat berbeda dengan orang banyak tadi. Ketika saya melihat ayat pertama dan ayat yang kedua, ada perbedaan yang sangat kontras. Ayat yang kedua, orang kusta itu bukan cuma mengirim Yesus, tetapi dia hanya cuma minta belas kasihan. Sama sekali tidak punya keinginan. Dia cuma ngomong gini, Tuhan, dikatakan mana tadi? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kalau saudara perhatikan di pasal-pasal sebelumnya, ketika Yesus membuat keajaiban, menyembuhkan orang lumpuh berjalan dan sebagainya, orang kusta ini pasti mendengar. Dan dia pasti tahu bahwa Yesus itu mampu melakukan keajaiban. Harusnya kata-katanya tidak gini. Posisi kita kalau di posisi orang kusta itu pasti ngomongnya gini, Tuhan, tolong tahirkan aku. Betul tidak? Tolong sembuhkan aku. Engkau bisa menyembuhkan orang lumpuh berjalan, Tuhan sembuhkan aku. Tetapi lihat, yang sangat kontras orang kusta dan orang banyak tadi, dia cuma ngomong gini, Tuhan, jika Tuhan mau. Dan kemudian lalu Yesus dikatakan setelah itu orang kusta itu sembuh. Tetapi yang luar biasa bukan itu. Kalau Yesus hadir, hadirat Tuhan ada keajaiban, itu hal yang biasa. Betul? Kalau Yesus hadir, ya, kemudian ada mujizat, ada pertolongan, ada keajaiban,
keajaiban itu biasa, itu bukan hal yang luar biasa. Tetapi yang luar biasa dari perikop ini, saudara lihat di ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Apa yang luar biasa di situ? Yang luar biasa di situ bukan seketika itu juga tahirlah orang itu dan dia sembuh dan sebagainya. Enggak. Makanya saya ngomong tadi, kalau hadirat Tuhan ada, Yesus hadir di dalam hidup saudara dan hidup saya, ada keajaiban pertolongan itu biasa, itu bukan hal yang luar biasa. Memang ketika ada nama Yesus ditinggikan, saudara alami mujizat itu biasa. Tetapi yang luar biasa di ayat yang ketiga tadi dikatakan gini, lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah. Ini yang luar biasa, menjamah. Saudara perhatikan ya, orang kusta ini Alkitab tidak mencatat berapa tahun dia sakit kusta. Dan orang sakit kusta itu dijauhi banyak orang. Orang kusta itu tidak boleh berkumpul, kalau ini hukum Yahudi, tidak boleh berkumpul bahkan di dalam keluarganya pun sendiri dia nggak boleh. Coba bayangkan kalau dia berkeluarga, kemudian orang ini sakit kusta, mau nggak mau meskipun mungkin keluarganya berat hati, namanya keluarga, namanya suami, namanya istri, namanya seorang ayah, mungkin masih eman-eman. Saya dulu pada waktu COVID awal-awal, wedi kabeh. COVID awal-awal, saya diungsi no. Saudara pernah nggak diungsi no? Gak enak loh saudara. Saya pernah tinggal di apartemen sebelahnya MCP itu. 9 hari saya di sana. Ternyata gak enak loh. Sendirian. Bangun tidur, terus mandi, makan, tidur lagi, nggak ada kegiatan apa-apa. 9 hari saudara di situ. Saya mau keluar karena nggak betah. Saya keluar turun ke bawah, mau ke mall. Itu saya mikir, kok aku nulari wong. Jadi tak lihat tok dari depan gitu tok, supaya pandangan saya nggak cuma delok lemari, kasur, saya cuma lihat dari luar. Ya sudah, saya balik kamar lagi. Sore-sore saya turun lagi, lihat lagi. Saya nggak berani. Kenapa? Saya takut nulari. Kalau nulari kan ada orang ketularan gara-gara saya kan, ya saya dosa Pak ya. Saya coba saudara bayangkan orang kusta itu, ketika dia punya keluarga, mungkin dia cuma intip-intip dari jauh, bojoku rek, anak kuat tak gendong, mungkin gak gendong gak iso. Tetapi ketika dikatakan di ayat yang ketiga, Yesus menjamah, itu adalah hal yang luar biasa sebelum dia dipulihkan. Itu adalah hal yang selama ini bertahun-tahun tidak dia alami, karena dia dijauhi banyak orang dan dia harus menjauhkan diri dari orang banyak. Tetapi hari itu Yesus menjamah. Hari itu dia tahu bahwa dirinya itu berharga, dirinya diterima, dan ini jauh lebih penting. Mungkin saat itu seperti Ayub saudara. Bapak bayangkan, istrinya pun mengutuki dia. Memang Ayub sempat berkata-kata yang tidak baik, tetapi di endingnya Ayub mengakui keperkasaan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tetapi saudara perhatikan, orang kusta ini ketika Yesus menjamah, saya percaya dia alami damai sejahtera. Dia akan alami sukacita luar biasa. Mungkin hari itu dia gak penting lagi, aku bawa waras bangga. Kalau saudara, saya pernah, bahkan istri saya gak tak ceritain, saya pernah di dalam perjalanan, saya itu jemput anak saya di sekolah.
saya tuh nyetel pujian. Dan pujian itu tiba-tiba saya dilawat itu luar biasa. Sudah tahu, saya itu kan melewati legend Sutoyo, legend Es Parman, gitu kan, lumayan jauh. Dan itu kan nggak boleh saudara berhenti ngomong di pinggir jalan. Itu kan jalanan arus jalan besar, nggak boleh tiba-tiba berhenti di pinggir jalan. Saya waktu itu saya dilawat tuh nangis, bukan nangis karena lagu India, enggak. Saya nangis dan cuma satu saat itu keinginan saya, cuma apa? Seperti orang kusta ini, mau sembuh mau enggak dia nggak peduli. Yang penting hari itu dirinya diterima, diakui, berharga. Hari itu saya cuma Tuhan, aku cuma ingin sama Tuhan. Karena banyak Daud yang ngomong gini, Tuhan jangan ambil rohmu dari aku. Yang diingini Daud cuma apa? Cuma Tuhan, gak ada yang lain. Seharusnya orang Kristen hari-hari ini yang diingini cuma satu, hanya cuma ingin sama Tuhan dan ingin yang lain. Kalau saudara sudah masuk di level ini, saya percaya keajaiban pertolongan Tuhan ini pasti akan mengikuti saudara. Saya mau nangis dan saudara kata, saya nangis kan gak bisa berhenti karena saya mau menikmati pujian itu. Sampai di sekolah AC tetap nyala, tak terus nangis gue situ. Nangis dan setiap pujian itu dilantunkan semakin saya nangis. Dan hari itu saya tahu yang saya inginkan itu cuma satu, cuma Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara adalah orang-orang yang mungkin dijauhi orang, mungkin dipandang orang sebelah mata, mungkin orang yang disepelekan, mungkin orang yang tidak diperhatikan. Saya mau katakan, kalau ada Yesus yang menjamah saudara, saudara akan alami damai sejahtera sukacita. Dan saat itu saudara gak akan perlu orang lain. Yang kita perlukan hanya Yesus. Amin. Dan saudara melihat orang banyak yang berbondong-bondong tadi tidak dapat apa-apa. Tetapi orang kusta tadi, dia bukan cuma, kalau dulu orang kusta dipegang, yang pegang jadi najis. Tapi hari itu ketika Yesus memegang, orang kusta itu jadi tahir. Hari ini pastikan setiap saudara dan saya adalah golongan orang-orang kusta, bukan golongan orang-orang banyak tadi, tetapi adalah golongan orang-orang kusta yang datang penuh dengan minta belas kasihan. Dan hari itu ada damai sejahtera, ada sukacita yang diterimanya. Dan hari itu dia dipulihkan. Amin. Mari saya minta leader, kita mau banyak menyembah Tuhan. Mari semua berdoa. Biarlah WL memuji pujian ini dengan mengangkat pujian ini dengan lembut. Masing-masing saudara dengan Tuhan. Tidak ada yang sibuk sendiri, tidak ada yang toleng kanan kiri. Masing-masing saudara dengan Tuhan. Saudara tidak perlu bernyanyi, tapi saudara masing-masing dengan Tuhan. Jadi
kami ada di tempat ini Tuhan. Biarlah kami bukan seperti golongan orang banyak yang seakan-akan mengikuti Engkau, tetapi ternyata mereka hanya memenuhi hasrat pribadi mereka. Dan sampai dari buku ini ditulis, mereka tidak mendapat apa-apa. Tapi kami mau belajar dari orang sakit kusta ini Tuhan. Dia hanya minta belas kasihan Tuhan. Kami mau minta belas kasih-Mu Tuhan. Jamah kami satu persatu Tuhan. Jamah. Mungkin di dalam kehidupan kami ini orang yang dipandang sebelah mata, yang tidak diperhatikan, yang disepelekan, yang dijauhi, yang ditinggalkan, seperti orang kusta itu. Tetapi ketika Engkau datang, Engkau menjamah hal yang tidak pernah orang kusta itu rasakan sebelumnya. Hari ini Tuhan, biarlah kami mau seperti Daud, yang kami ingini hanya Engkau Tuhan, bukan yang lain. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah Tuhan. Yesus karena ketika Engkau menjamah, ada damai sejahtera, ada sukacita yang tidak pernah diberikan dunia. Masih dalam posisi saudara menyembah, masih dalam posisi menyembah. Kalau ada di antara saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara bisa angkat tangan dari tempat duduk saudara saja. Nanti saya minta bantuan. Ada banyak hamba Tuhan yang bisa mendoakan. Saya tunggu jika ada yang ingin didoakan secara pribadi, saudara bisa angkat tangan dari tempat duduk. Saya minta Pak Rudi, Pak Dedi bisa mendoakan. Ya di tempat duduk saja didoakan. Bisa maju didoakan untuk orang-orang yang angkat tangan. Ya Pak Rudi bisa mendoakan.
Mari kita semua bangkit berdoa. Persoalan yang sedang terjadi, yang mengerti, yang peduli, persoalan yang kita alami. Satu yang berindah, percaya sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Mari katakan, sampai mujizat menjadi nyata. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat firman pada malam hari ini Tuhan, menguatkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh terus percaya Tuhan akan janji-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan mujizat-Mu, kami tahu janji-Mu tidak akan pernah gagal atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati Paulus Tuhan sebagai gembala di tempat ini Tuhan, biar Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat baginya Tuhan. Kau pakai dia terus Tuhan, boleh menjadi berkat-Mu untuk boleh membawa lebih lagi banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat malam hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah menerima mujizat Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, tadi ada yang terlewat. Di malam hari ini ada yang mau bersaksi. Saya berikan kesempatan. Saya yakin dan percaya setiap kita pasti pernah bahkan mungkin sering mengalami pertolongan Tuhan. Boleh malam hari ini berbagi kesaksian yang saya juga percaya bahwa kesaksian Bapak Ibu di tempat ini akan saling menguatkan ya, akan menguatkan setiap kita yang ada. Mau saya tunjuk atau maju sendiri? Kenapa ketika kesaksian semuanya sudah nunduk ya? Kenapa ya? Hah? Langsung penyembahan sendiri ya? Tante mau kesaksian? Mau kesaksian? Boleh kayak maju ke depan? Boleh berikan tepuk tangan. Puji Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya tunggu diundang ya. Dan ada yang bersaksi ya. Saya isi ya. Demi kemuliaan nama Tuhan. Saya mau menyaksikan pertolongan Tuhan yang saya alami. Saya sering alami pertolongan Tuhan. Tapi untuk disaksikan semua nggak mungkin ya karena waktu. Jadi saya saksikan step by step, kapan-kapan lagi nanti bersambung. Bulan yang lalu saya itu lagi mau, mungkin ada yang sudah dengar, ada yang belum. Saya itu lagi mau goreng pisang goreng di rumah. Terus minyak ya, ini minyak ya, posisi minyak saya panasi LPG, tak posisi panas. Saya tak tahunya kok seperti ada yang giring, saya masuk ke kamar. Tahunya saya lihat aja tuh orang geblak ngantuk. Padahal posisi kompor lagi nyala. Bayangkan minyak ini coba ya. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya sangat berhutang budi sama Tuhan, sangat berhutang nyawa sama Tuhan. Waktu itu saya waktu keadaan posisi ngantuk, berbaring di ranjang. Saya seperti ada di bisikin. Kamu lagi buat apa? Saya terkaget, terbangun. Saya loncat. Saya waktu buka mata, saya lihat rumah saya sudah penuh asap. Sudah gak kelihatan temboknya, tinggal asap. Waktu itu saya sendirian di rumah. Konter lagi buka toko kerja. Terus saya bilang, Tuhan saya
kaget, namanya manusia ya, terkejut setengah mati. Saya lihat ke dapur saya, api itu sudah tinggi sampai di atas. Sungguh Bapak Ibu, ini bisa nyata. Terus nanti saya panggil nama Yesus, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi itulah kalau pertolongan Tuhan, kuatkan saya tenang, tidak kupu, tidak gemetar. Dengan beraninya saya matiin kompor, saya panggil dalam nama Yesus. Itu api masih menyala walaupun api kompor sudah saya matiin karena sudah terlalu sampai di atas. Itu sendok-sendok sudah kosong semua, yang dari plastik meleleh. Terus saya ambil air 1 cebok, saya siram dalam nama Yesus, langsung mati. Saya yakin itu semua karena kuasa Tuhan, Roh Kudus yang menguatkan saya, berikan saya keberanian, dan itu adalah bisikan Roh Kudus. Kalau tidak itu saya mungkin sudah jadi sate. Ya, terbakar. Dan rumah saya itu dempet kiri kanan tetangga. Mau jadi apa? Masalah jadi publik, jadi besar. Karena pasti kalau rumah satu terbakar, semua akan terbakar. Karena rumah itu posisi dempet. Itulah pertolongan Tuhan. Kalau kita mau percaya sama andalkan Tuhan, maka tepat waktunya Tuhan menolong setiap kebutuhan kita. Dan Tuhan itu mengasihi kita. Kalau Tuhan mengasihi, Tuhan pasti akan menolong kita, pasti akan mengalami mujizat. Tepuk tangan yang berkuasa Tuhan. Saya sangat bersyukur, Tuhan itu luar biasa. Itu ke-1. Minta izin lagi sedikit waktu ya. Kedua, dapat 2 minggu lagi atau 1 minggu. Ini Tuhan, dia rebus air, lupa lagi. Ya namanya kita sudah lansia ya, pasti suka lupa. Pasti semua Bapak Ibu di sini mungkin pernah ngalamin seperti itu. Terus saya itu, kita dulu ruang tamu saya bawa kosong. Saya pikir ada kabel yang terbakar atau konslet. Saya tanya, kamu ada masak apa di dapur kok bawa kosong? Terus saya ke dapur lihat, ya ampun, cereknya sudah jadi hitam. Itu kayak kaosnya Bapak yang di belakang itu. Terus gagangnya itu sudah kobong untuk merebus air. Mungkin kalau minyak ya lebih parah karena saya minyak, api sudah ke atas. Tapi waktu itu api nggak ke atas karena air, tapi pancinya rusak, nggak bisa dipakai lagi. Itulah juga pertolongan Tuhan. Tuhan itu luar biasa, dahsyat, sangat dahsyat, dan penuh kasih sayang. Sekian kesaksian saya, terima kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati kita yang luar biasa. Bahwa memang setiap hari kita harus minta perlindungan Tuhan. Amin. Ada lagi, satu lagi boleh? Ini tadi dari sisi sini, kan dari sisi sini? Ada? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada, mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Siapkan persembahan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sekali lagi kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih juga untuk kesaksian yang sudah boleh kami dengar Tuhan. Betapa luar biasa perlindungan Tuhan atas setiap anak-anak-Mu yang mengandalkan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan. Biar persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di persekutuan ini. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk
Baik, kita akan tutup dulu ibadah kita. Saya untuk bangkit berdiri. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi katakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kami bersyukur buat malam hari ini Bapa, buat kebenaran firman Tuhan yang boleh berikan kami kekuatan, yang memberikan kami penghiburan. Dan kami berdoa pada saat malam hari ini Bapa, bagi setiap jemaat yang sudah hadir, kami percaya di dalam nama Yesus akan terima kekuatan penghiburan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus Bapa. Dan juga kami yang sudah melayani Tuhan, baik yang memain musik, pimpin pujian, terima tamu kolektor, multimedia, dan kehadiran Bapak Ibu dan juga hamba pimpinan firman Tuhan. Kami percaya pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan akan memberkati. Pada akhirnya Bapak, berikan berkat, damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat malam, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Oh, belum pulang dulu, saudara silakan duduk. Ada satu pengumuman penting. Nanti di awal bulan itu pas hari Selasa tanggal 2 Juli ada artis rohani yang akan melayani. Saya tidak nyebut dulu namanya siapa. Jadi saudara yang anggotanya Yesus Mihiro yang prioritas dulu. Jadi nanti jauh-jauh hari saya share saudara yang, karena nanti kalau saya share itu pasti penuh. Dan kapasitas di sini kalau memang enggak, saya coba pindah ke mall ya. Kira-kira kalau ibadah di mall itu oke nggak ya? Saya lagi nyoba nego nanti di mall, salah satu mall di Matos, salah satu mall di Malang. Jadi nanti hamba Tuhan ini dari Jakarta akan melayani tanggal 2 Juli pas hari Selasa. Jadi khusus nanti yang anggotanya Cismero dapat prioritas. Ya, sebenarnya sebelum pulang saudara bisa menikmati berkat. Kalau bisa jangan dibawa pulang, kalau bisa dimakan di sini. Saudara bisa fellowship, ngobrol-ngobrol, saling kenal, bukan terus nanti bawa pulang. Ya, itu aja. Tuhan Yesus memberkati.